Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Sabirin selaku Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education. Yang saya hormati segenap Ustaz dan Ustazah SD Irada Full Day Education, dan yang saya hormati segenap wali murid dan anak-anakku sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 dengan banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap ustaz dan ustazah, wali murid dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di sini Ustadz mulai awal tadi membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Dan di sini saya akan mengangkat tentang 5 karakter atau 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Apakah sudah adakah di diri kita 5 sifat ini? Di sini Ustadz akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, salah satu 5 karakter atau sifat orang-orang yang bertakwa yaitu melaksanakan infak, berinfak baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Maksudnya di sini anak-anak kita disuruh berinfak walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya uang sedikit, kita selalu disuruh berinfak. Seperti yang pertama yaitu dengan kita seperti yang kita lakukan di sekolah, yaitu membantu teman-teman kita dengan salah satunya memberi uang kepada teman kita, memberikan makanan kepada teman-teman kita, dan juga memberikan uang kepada tetangga-tetangga atau orang-orang yang di jalanan yang membutuhkan. Anak-anakku yang berbahagia, selain berinfak, kita juga disuruh untuk bersedekah. Di mana bersedekah pun juga kita harus melakukan setiap hari. Walaupun kita bersedekah dengan sebiji kurma, walaupun kita bersedekah dengan apa? Dengan senyuman. Kita bertegur sapa dengan teman-teman kita. Barangkali kita jalan-jalan di tempat rekreasi, kita bertegur sapa dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, itu juga disebut bersedekah. Dan juga kita seperti pada waktu sholat di masjid, di situ ada kotak amal,
kita juga dianjurkan jangan lupa untuk bersedekah. Kita masukkan sebagian uang kita di dalam kotak masjid itu. Kita kemarin sudah melewati bulan namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan di samping disebut Syahrul Quran, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Infaq, di mana pada bulan itu amal-amal kebaikan, salah satunya infak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari kita melaksanakan infak. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda, di mana dijelaskan di sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang berinfak seperti menanam satu biji, kemudian satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya tadi, satu persatu tangkai tadi ada 100 buah. Di situ sampai Allah melipat gandakan pahalanya orang-orang yang berinfak sampai 700 kali. Kemudian hikmah yang berinfak yang kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, meringankan sakaratul maut. Betapa beratnya orang yang akan meninggal, betapa sakitnya pada waktu nyawa akan dicabut. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dicabut oleh malaikat Israel, sempat malaikat Israel disuruh berhenti dulu. Rasul mengatakan bahwa begitu sakitnya orang dicabut nyawanya. Kemudian malaikat Israel mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya aku mencabut nyawa engkau ini dengan cara yang paling halus. Padahal sudah halus, tapi Rasul masih mengatakan sakit. Terus betapa sakitnya umat-umatku besok terdahulu, sampai Rasul mengatakan, meminta kepada Allah supaya 50% dari sakit umatku waktu sakaratul maut diminta Rasulullah, sakitnya ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sini salah satu hikmah dari orang-orang yang suka berinfak atau bersedekah, yaitu meringankan ketika kita sakaratul maut atau nyawa kita akan dicabut oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, menghilangkan sifat sombong dan pelit. Hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu, satu, dapat memperpanjang umur, dua, mempermudah sakaratul maut, dan juga Allah akan menghilangkan sifat sombong, sifat fakir atau sifat miskin, dan juga bangga kepada dirinya. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karakter atau orang yang bertakwa, sifat dari orang yang bertakwa yang kedua adalah menahan amarah, menahan marah. Seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kalau kita marah-marah, kita akan diingatkan teman kita. Kita akan diingatkan orang tua kita, jangan marah, nanti puasanya batal. Maksudnya apa? Jangan marah, nanti bukannya batal, tapi percuma, gak dapat pahala. Kita gak jadi marah. Kita mau digoda teman, mau berkelahi, kita diingatkan gak boleh berkelahi, gak boleh marah, nanti puasanya gak dapat pahala. Kita gak jadi marah. Sekarang Ramadan sudah berakhir, Ustaz. Apakah kalian tetap marah-marah? Tetap dijaga, bahwasanya kemarahan itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Secara medis, ya, jadi kita kalau teman-teman kita suka marah, kita
Yang pertama, membuat kita kehilangan akal sehat. Kita juga kadang kata-kata tidak terkontrol. Dan ingat, kata-kata yang buruk, kalau andaikan kita sampai mengolok seseorang, mengatakan yang jelek-jelek pada seseorang. Sekarang ada HP, sekarang bisa juga waktu perkataan kita yang jelek direkam kemudian dikirim. Kalau orang-orang yang kita olok-olok tidak terima, maka kita bisa apa? Maka kita bisa dibawa ke sidang. Maka akan kita bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Kita hati-hati. Kata-kata harus terkontrol. Kemudian keputusan-keputusan tidak bijak dan emosi kita tidak akan terkendali. Jadi ingat, kita dilarang untuk jangan mudah marah. Untuk selanjutnya, karakter atau sifat orang yang bertakwa yang nomor 3 adalah memaafkan. Memaafkan teman-teman kita apabila salah dengan kita. Memaafkan orang tua kita, memaafkan guru-guru kita, memaafkan teman-teman atau orang-orang lain yang sekiranya kalau andaikan kita bermain sama teman kita, kemudian kita disakiti, kemudian teman kita meminta maaf, kita harus memaafkan. Andaikan kita dibohongin sama teman kita, kalau teman kita sudah minta maaf, kita juga harus dimaafkan. Jadi ingat, kita yang namanya manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Kita juga kalau kita sering memaafkan orang lain, sering memaafkan teman-teman kita, maka urusan-urusan kita akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu abadan bi afi illa izza. Yang artinya tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya, yaitu memuliakan orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian hikmah dari kita kalau suka memaafkan orang lain, membuat hati kita lapang, penuh kedamaian dan mudah berbahagia. Sebaliknya, kalau kita tidak memaafkan alias kita menjadi pendendam, maka apa yang terjadi? Akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker dan stroke atau penyakit-penyakit yang lainnya. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang keempat yaitu kita suka berbuat baik. Apa itu suka berbuat baik? Melakukan sholat, berinfak, membantu teman, membantu orang tua, belajar di sekolah, belajar di rumah, membantu teman, mungkin membantu orang di jalan, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik, atau menyingkirkan batu yang ada di jalan. Itu termasuk perbuatan yang baik. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Wahab Az-Zuhaili, menjelaskan di dalam tafsir Al-Munir bahwa yang dimaksud wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu kalau kita sudah suka berbuat baik, yang terakhir, yang kelima yaitu segeralah kita bertaubat. Maksudnya apa? Sekali kita walaupun berbuat baik tiap hari, sekali kita berbuat jelek, langsung kita bertobat. Ingat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Kalau kita berbuat jelek kepada manusia, langsung meminta maaf kepada orang itu. Ingat,
jangan sampai mengulangi kembali perbuatan yang jelek yang sudah kita lakukan. Dan di bulan setelah bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan perbuatan-perbuatan baik yang baru saja kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, seperti membaca Al-Quran, seperti melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, sholat duha dan hajat yang sudah biasa kita lakukan keseharian, dan sholat 5 waktu. Marilah kita selalu menjaga amalan-amalan yang baik yang sudah pernah kita lakukan. Terakhir, Ustadz ulangi lagi 5 karakter orang yang bertakwa, yaitu yang pertama suka berinfak, yang kedua menahan amarah, yang ketiga sikap pemaaf, yang keempat suka berbuat baik, yang kelima segera bertaubat. Anak-anakku sekalian, semoga dengan kita melaksanakan 5 perbuatan yang baik itu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.